Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ya ini eh, hari ini ya, ini tuh sebenarnya digabung antara kelas A dan kelas B. Cuma karena kelas B itu banyak yang bentrok, ya jadi mungkin ada beberapa aja yang bisa ikut di kuliah ini. Nah, karena ya ini akan libur panjang ya dari hari Rabu sampai hari Minggu itu libur, jadi ya saya gabungkan kuliahnya. Oke, kalian semua udah buat kelompok ya, baik kelas A maupun kelas B. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, berarti sudah siap untuk diberi tugas ini. Tapi nantilah saya akan kasih tugasnya. Kalau misalnya udah menjelaskan beberapa konsep mengenai alat ukur. Ya ini masih yang paling standar ya. Kita ulas lagi sedikit. Jadi pada mistar ingsut atau vernier caliper atau jangka sorong yang biasa kita dengar itu ya, ada yang namanya skala nonius, di mana prinsip kerjanya skala nonius itu adalah menambahkan K nih. Jadi bisa kita lihat ya, ini U itu, mau saya kelihatan nggak sih kalian? Kursor mouse saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi U di sini atau skala utama itu ya, di sini juga ada N atau skala nonius. Nah, biasanya N itu adalah 0. Nah, jadi di sini K itu adalah selisihnya ya. Hmm, maka dari itu kalau misalnya nih tepat pada saat A+1 ya berarti skala pembacaannya ditambah 1K, atau ketika tepat pada A+2 skala pembacaan ditambah 2 kali K, seperti itu. Nah, itu prinsip dasar pada skala nonius. Nah, misalnya nih ya, kita lihat nih, ada 3 contoh di sini. Misalkan contoh yang atas ya. Nah, di sini contoh yang atas ini di sebelah kanan ya, di sebelah kanan lihat pembacaannya di sini kan kelihatan 3 mili lebih sedikit nih. Nah, kita cari mana nih garis yang berhimpitan. Oh, sekitar di sini ya. Nah, tinggal kita tambahkan. Ini adalah sisa K-nya gitu. Sisa K-nya. Gimana cara bacanya? Ini cara bacanya itu adalah hasil pembacaan yaitu adalah skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Di mana skala utamanya yang terbaca ya di sini. Gampang kalau baca skala utama. Nah, yang masalahnya itu skala noniusnya. Banyak mahasiswa yang mungkin agak bingung di sini. Jadi, skala nonius ini kalau misalnya kita jabarkan itu adalah skala utama dibagi jumlah garis pada skala nonius. Jumlah garis skala nonius. Nah, contohnya ini gimana nih? Nah, kita lihat ya. Skala utamanya di sini berapa? Satu garis skala utamanya tuh berapa sih? 1 mili kan ya? 1 milimeter. Dibagi jumlah garis pada skala nonius. Ada berapa garis di skala nonius? 1, 2, 3, 4. Coba tuh lihat. Nah, ini kalau misalnya dihitung satu-satu repot ya. Di sini kelihatan nih. Sampai 10. Tapi di setiap 10 ini kebagi lagi ya. Coba lihat nih. Ini kan sama aja kayak ini 0, 1, 2. Nah, setiap satu langkah itu dibagi 2 lagi gitu kan. Oh, berarti ini 10 itu enggak beneran 10, tapi
sebenarnya itu 20 garis gitu ya. Ini maksudnya 10 itu adalah 10 di 1/10 dari skala utama seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada 20 garis kalau misalnya kalian hitung gitu ya. 20 garis. Atau 20 bukan garisnya ya, ini 20 space lah. 20 apa ya namanya? Ini kalau misalnya kehitung ini satu space lah, space pada nonius. Nah, ini 1 mm dibagi 20, jadinya berapa? Jadinya berapa? 1 mm dibagi 20? Kok milimeter? 0,05. 0,5. 0,005 milimeter. Nah, jadi setiap ngelebihin satu, misalnya ngelebihinnya cuma satu ya. Oh, berarti ditambah 0,05. Nah, kalau misalnya ngelebihinnya ini segini nih. Nah, ini berapa garis nih? Nah, ini sebenarnya itu adalah 9 garis kalau misalnya kalian hitung. Ya kan? 9 garis nih. Jadi ini pembacaannya gimana? 3 mm, ini kan 3 ya di sini. Ditambah noniusnya. Noniusnya itu 9 dikali 0,05. Jadinya berapa? 3 ditambah 4, kok 4,5. 0,45. Jadinya ini 3,45 mm. Seperti itu. Nah, di sini pada Mr. Ingsutnya itu udah dikasih bantuan ya. Udah dikasih bantuan nih. Jadi udah dikasih angka-angka nih 0, 2, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah skala utama yang dibagi 10. Skala utama yang dibagi 10. Nah, jadi pembacaannya gimana nih? Jadi kan ini udah 3 nih. 3, berapa? Oh, ini 4 nih. 3,4 tapi lebih 1. Oh, ada 5-nya gitu. Jadi biar cepat aja ini ngitungnya gitu. Kayak gitu. Tapi utamanya adalah dari sini nih. Jadi ada berapa makna garis pada makna ini ya, space pada skala nonius tersebut. Gitu ya. Nah, contoh lagi di bawah nih. Lihat nih, di sini itu skala utamanya gimana? Skala utamanya nih. Skala utamanya satu space-nya berapa? Halo, halo? Gimana nih contoh yang kedua? Coba lihat nih, skala utama itu cuma satu garisnya ini tuh berapa milimeter? Coba perhatiin. Mili, Pak. Hah, yakin? Ini kan dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini 1 mili 1 senti kan atau 10 mili. 10 mili ya. Nah, ada 20 garis di skala utama. Lihat coba. Berarti skala utamanya berapa? 0,5, Pak. 0,5, Pak. 5 milimeter. 0,5 milimeter skala utamanya gitu ya. Coba kita baca langsung. Berarti ini dia mengarah ke ini kan 1 mili, 2 mili, 3 mili ya. 3,5 lebih dikit ya. Coba lihat. 3,5 lebih dikit. Berarti ini 3,5 ditambah. Nah, kita lihat nih. Noniusnya itu berapa ya? Kalau misalnya cara paling primitif nih. Cara paling primitif, kita lihat skala utamanya itu adalah 0,5 dibagi jumlah garisnya ada berapa nih? Yuk, kita hitung ya. Jumlah space pada skala noniusnya berapa?
Kita lihat aja nih di sini. 4. 1, ada 5 garis besar ya. 5 garis besar, di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 kali 5. Berarti di sini ada 25. Berapa nih 0,5 dibagi 25? Kita coret, bagi 5. Berarti ini 0,1, ini 5. 0,1 dibagi 5 berapa? 0,02. 0,02 Pak. 0,02 ya. Nah, jadi satu garisnya itu 0,02. Kita hitung kalau misalnya kamu mau hitung ini ada berapa garis sampai sini nih, sampai yang merah. Kalau misalnya kita lihat 0,22. ada berapa? 0,24. Ada berapa Pak. garis dulu nanti jawabannya nanti. Pelan-pelan. Cara yang paling primitif dulu ini. 12, Ada Pak. 12. 5 nambah 2 ya. Berarti 12 dikali 0,02 gitu. 2. Berarti ini berapa? 0,24. 3,5 ditambah 0,24. Berarti ini sama dengan 3,74 3,74 milimeter. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gimana? Ya, ini sebenarnya cara yang lama ini tidak disarankan. Ini udah ada garis bantu sebenarnya, angka bantu. Nah, jadi ini kan kalian udah baca ya di skala utamanya itu 3,5. 3,5 ditambah langsung aja jebret. 0,2-nya tulis. Lebihnya berapa? Asal kalian tahu aja ini kecermatannya ya. Jadi kecermatannya itu 0,02 ditambah 0,2 ya, ini yang utama. Ditambah cuma 2 kan lebihnya nih di sini. Berarti 0,04. Jadi ini 3,74 kayak gitu. Oke. Coba kita lihat. Pak. Nah, itu 3,74 ya. Nah, sekarang tugas kalian coba baca yang paling bawah nih, berapa? Kalian zoom bisa nggak? Di zoom in biar nggak bingung. Bisa Pak. Biar lebih fokus. Nah, coba berapa tuh? Saya udah kasih garis merah ya, garis yang berimpitannya. .52 Pak. Coba, ada yang bilang 3,52. Apakah benar? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Sependapatkah? Tadi yang bilang 3,52 siapa? Adit Pak. Adit ya. Adit kelas A, kelas B? Kelas A Pak. Kelas A. Kita lihat, kalau misalnya benar saya kasih poin. Gimana yang lain? Sependapat? Bingung? Gimana nih? Gelar Abdul Hayy. Gimana gelar? Kira-kira berapa nih? Gelar, halo gelar. Halo gelar. Gelar Abdul Hayy. Halo. Nah, ini kalau misalnya nggak ngegubris, kalau misalnya saya tanya, saya kurangin nih poinnya nih. Gelar ya. Saya hitung sampai 3 gelar. Halo gelar. 1, 2, 3. Ya, saya kurang ya poinnya nih gelar buat gelar. Nanti aja deh. Nah, kita coba baca dulu ya.
Kita lihat nih, yang berimpitannya kan di sini ya. Nah, kalian harus tahu dulu kecermatannya berapa. Jadi satu garis pada skala nonius itu tuh berapa? Coba lihat nih, skala utamanya dulu. Satu garisnya berapa mili? Skala utama, lihat. 1 mili. 1 mili, Pak. Ya, pas 1 mili ya. Berarti 1 milimeter dibagi jumlah garis pada skala nonius. Ada berapa? Ada 50. 50. Berarti ini berapa? 0,02. Nah, kalau misalnya mau cara cepat langsung aja ya. Ini kan skala utamanya di 3 mili ya. 3 mili di kanan deh. 3 milimeter ditambah. Nah, ini langsung aja, ini kan di garis kelima nih. 0,5 ditambah, nah ini lebihnya cuma 1. Berarti 0,02. Berarti ini adalah 3,52 milimeter. Apakah betul? Betul, Pak. Selamat Adit. Saya kasih Makasih, poin Pak. plus dulu. Gelar kelas berapa gelar? Kelas A, kelas B? Kelas A, Pak. Ini lagi ngapain nih gelar? Lagi tidur nih kayaknya. -1 gelar. Tadi Adit NIM berapa, Adit? 016, Pak. 016. Aditnya pertama. Plus 1 ya. Oke. Lumayan. Oke, jadi Masih, udah Pak. paham gimana? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung ditanyain aja ya. Ini yang paling dasar nih cara baca skala nonius pada Mr. Ingsut. Jadi semua skala nonius itu ngebacanya sama ya. Kayak kalau misalnya pengen tahu satu garis skala nonius tuh berapa sih? Ya udah, ini caranya nih. Satu garis skala utama dibagi jumlah garis pada skala nonius. Ini bukan garis ya, space. Jadi satu space gitu loh, bukan satu garis. Gitu ya, paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kayaknya agak habis baterai. Bentar. Ya sudah. Ya, jadi ini nih hal yang perlu diperhatikan ketika memakai Mr. Ingsut ya. Jadi untuk menjaga ketelitian, perhatikan sumber kesalahan. Jadi ketelitian itu adalah kebenaran pada proses pengukuran ya, ketelitian. Jadi kalau misalnya lebih teliti itu lebih menunjukkan ke hasil yang benar gitu ya. Jadi untuk menjaga ketelitiannya, perhatikan sumber kesalahan sistematik. Nah ini ya disimpan dulu ya. Ini akan kita bahas jauh lebih mendalam nanti pada kesalahan-kesalahan pada proses pengukuran. Ya intinya ini adalah kesalahan ngukur aja ya, kesalahan sistematik. Kalian itu aja dulu yang dipegang. Jadi kesalahan ketika proses pengukuran. Nah yang pertama adalah kedudukan 0. Jadi kedudukan 0 ini, kalau misalnya kalian perhatiin ya, nih di sebelah kiri nih. Jadi kalian tempelin dulu tuh si jangka sorongnya. Tempelin dulu jangka sorongnya. Apakah benar-benar garis ini dengan garis ini berimpit? Ini yang paling penting. Ini adalah kedudukan 0 ya. Ini dengan ini dengan ini. Kalau misalnya jangka sorong yang kalian punya ketika kita pepetin gitu ya, si jangka sorongnya, ternyata ngegeser sedikit si nolnya tuh di sebelah sini dikit aja. Jadi ada garis yang berhimpit, garis sebelah kanan, misalnya yang sebelah gini yang berhimpit. Nah itu berarti udah jelek jangka sorongnya.
Atau misalnya ngegesernya ke kiri dikit. Nah, ini nggak berhimpit nih. 0 sama 0-nya nggak berhimpit. Tapi misalnya di sebelah sini yang berhimpit. Nah, berarti itu udah nggak bagus ya jangka sorongnya. Gitu. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi keausan pada permukaan ukur. Atau ya materialnya itu udah degradasi. Itu adalah kedudukan 0. Oke ya, ngerti ya? Ini penting banget untuk ngecek keadaan alat ukur kalian ya. Ini mudah dilakukan gitu loh, tapi sangat efektif untuk menjaga ketelitian pada proses pengukuran. Yang kedua itu dicek juga kesejajaran dan kerataan sensornya. Nah, jadi di sini kan sensor ukurnya itu ya mesti sejajar banget kan? Kalau misalnya nggak sejajar, misalnya ini miring dikit gitu, nah coba bayangin, nggak sejajar nih. Kalau misalnya ada benda di sini harusnya besar, nah kan pasti salah ya proses pengukurannya ya. Gitu. Nah, terus juga kerataannya nih, kalau misalnya nggak rata agak-agak ya begitu-begitu ya. Nah, ini juga bisa menjadikan proses pengukuran itu kurang teliti. Itu kesejajaran dan kerataan sensor. Dan juga nomor 3, kesalahan kosinus. Mirip ya sama yang kemarin kita bahas. Jadi kesalahan kosinus ini adalah akibat dari apa? Coba kesalahan kosinus masih ingat gak minggu kemarin? Kalau yang masih ingat, saya kasih poin 1. Akibat apa kesalahan kosinus itu? Halo? Apanya nih yang bikin pengukuran itu tidak teliti? Kemarin tuh di mistar biasa contohnya tuh untuk kesalahan kosinus. Apa penyebab kesalahan kosinus? Gimana? Ayo, lupa. Kemarin Garis-garisnya, Pak. Ya, garis apa? Kalibrasinya, Pak. Garis apa ini kesalahan Garis kosinus? utama. Ayo, garis apa? Garis apa tidak sejajar dengan atau tidak berhimpitan dengan garis apa? Ayo. Garis ukur yang tidak berhimpitan dengan garis benda. Apa? Garis benda, garis apa? Garis dimensi, Pak. Garis dimensi, Pak. Tadi yang pertama ngomong garis dimensi siapa? Saya, Pak. Tenorio ya? Iya, Pak. Coba ulangi. Jadi kesalahan kosinus adalah? Garis ukur tidak sejajar dengan garis dimensi, Pak. Bukan tidak sejajar, tapi lebih spesifik lagi. Sejajar dan? Berhimpitan. Ya, betul sekali. Tenorio. Saya kasih poin dulu ya. Biar gak lupa. Tenorio. Oh, ini langsung kelihatan. Oke. Ya, ingat-ingat ya. Jadi garis dimensi tidak sejajar, tidak berhimpitan dengan garis ukur. Garis dimensi adalah yang pada bendanya ya. Misalnya kita mau ngukur benda ini. Nah, kita mau ngukur sebelah sini. Nah, ini adalah garis dimensi. Nah, garis ukur itu adalah yang pada alat ukurnya gitu. Nah, misalnya ini ya. Kita pakai jangka sorong misalnya. Ini penjepitnya. Ya, ini misalkan ya. Nah, berarti ini adalah garis dimensi yang pada jangka sorongnya. Jangan sampai kita naruh jangka sorongnya tuh agak miring kayak gini nih. Ya, ini ekstrim aja ya. Nah, kan jadinya garis, kalau misalnya kayak gini, garis dimensinya gini kan. Garis dimensi. Garis ukurnya kayak gini nih. Sementara garis dimensinya gini. Kebentuk sudut. Nah, ini adalah kesalahan kosinus gitu. Kebentuk sudut alfa misalnya. Itu adalah yang dimaksud dengan kesalahan kosinus. Garis ukur tidak berhimpitan dengan garis dimensi. Ya, itu adalah
strategi pada pemakaian Mr. Inksuit supaya ketelitiannya itu terjaga. Nah, selanjutnya untuk menjaga keterulangan itu adalah keterulangan ya. Jadi ketika kita ngukur benda, misalnya kita ngukur benda sebelah sini, kita ukur, kalau misalnya kita lepasin, kita ukur lagi, terus berulang-ulang gitu, untuk menghasilkan hasil pengukuran yang sama, gitu ya. Nah, jadi ini tuh harus dilakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah tekanan pengukurannya itu harus sama, jangan sampai neken banget ke bendanya ya. Nah, juga keterulangan pelaksanaan. Kalau misalnya Mr. Inksuit sih nggak terlalu, ini namanya kesalahan rambang. Jadi kalau misalnya diukur berulang-ulang, menghasilkan nilai yang berbeda-beda, itu kesalahan rambang. Untuk Mr. Inksuit itu nggak terlalu berbeda sih, kalau misalnya kita ukur berulang-ulang. Yang penting penekanannya nih, jangan terlalu neken-neken banget. Yang penting nyentuh sama bendanya aja udah. Coba bayangin kalau misalnya kalian ngukur benda yang bendanya itu plastik gitu. Kan ketekan sedikit dia melenyot gitu ya. Melenyot gitu kan. Defleksi lah istilah MKM-nya ya. Defleksi kalau misalnya nekennya terlalu kenceng gitu. Kalau misalnya baja sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya benda-benda yang elastis, itu bermasalah. Jadi harap perhatikan tekanan pengukuran tidak usah terlalu neken gitu ya. Asal kesentuh aja itu udah cukup. Nah, jadi pembacaan skala Nonius dapat dilakukan setelah alat ukur diangkat dari objek ukur, setelah peluncur dimatikan. Nah, ini peluncur itu yang sebelah kanan ya, yang sebelah sini nih, nomor 1 nih. Jadi, ya kalau misalnya kalian menggunakan jangka sorong, itu bisa strateginya itu ketika kalian udah ada bendanya, kalian kunci dulu di sini. Kalian kunci sebelah sini, lalu dibaca seperti itu ya. Kan bisa jadi ketika proses ngukur itu tangan kalian gemeter. Nah, gemeternya itu ketika nyentuh ini nih. Tangannya jempol misalnya nyentuh ini, gemeter. Nah, ini bisa jadi geser sedikit. Jadi, ketika ngukur benda gitu ya, udah kepegang bendanya, baru kunci dulu si bendanya. Setelah itu baru dibaca gitu ya. Jangan sampai bendanya itu kelepas dan jempol kalian masih di sini dan ini nggak dikunci gitu. Nah, ini bisa jadi bergeser gitu ya si skala Nonius. Begitu, ini untuk pemakaian Mr. Inksuit. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memakai Mr. Inksuit. Nah, ini adalah Mr. Inksuit dengan skala jam. Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi kalau misalnya kalian geser, ini muter nih. Jadi kecermatannya itu kurang lebih mirip lah. Ada yang 0,1 mili, ada yang 0,05, ada yang 0,02. Hampir gak ada yang lebih kecil dari 0,02. Ada sih yang digital. Yang digital itu sampai 0,01. Kalau yang digital ya. Nah, ini cara untuk menentukan kecermatannya yang memiliki 100 skala gitu ya. Misalnya 100 skala itu ada 100 space dalam satu putaran. Jadi untuk satu putaran, peluncur akan bergerak sejaruh kecermatan dikali 100 mm. Kayak gitu. Nah, misalnya ini, cermatannya ini ketulis nih di sini, 0,02 ya. Satu garis skala Noniusnya itu 0,02. Berarti untuk satu kali putaran, dia itu akan menempuh sejauh 0,02 dikali 100. Berapa nih? 2 mili gitu ya. Nah, jadi 1 milinya itu, 1 mili pada skala utama, itu dia si jarumnya itu cuma bergerak setengahnya. Gitu ya. Cuma bergerak setengahnya. Kalau misalnya kalian lihat nih. Nah, jadi kita lihat lebih dekat. Nah,
Di sini angkanya itu, nah sampai sini, oh nggak bisa saya tulis ya. Kalau di Zoom itu nggak bisa ditulis pakai pulpen. Nah ya, bisa kalian lihat ya di sini 0, 0,5, 1, 0,5 lagi, 2, 0,5 lagi, 3, 0,5 lagi, 4, 0,5 lagi, 0. Nah, ini maksudnya itu adalah, nah, dari sini sampai sini, itu tuh bergerak, ya dari sini sampai sini lah, yang sampai 0 sampai 1 ya, itu tuh bergeraknya itu 0,1 mm gitu. 0,1 mm. Dan seterusnya. Ini nggak ada contohnya ya. Oh ada deh, ya ini kita lihat ya, kita lihat aja ini nih. Nah, anggaplah ini tuh nggak bisa ngeliatin laser. Nah ini tangan ini kelihatan nggak? Nah ini yang saya tunjuk. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. anggaplah Kelihatan, Pak. segini itu 1 cm ya, ini 1 cm. Nah, berarti di skala utamanya menunjukin berapa mili nih di sini nih. Coba kalian lihat. Skala utama. 1,4, Pak. 1,5, Pak. 1,4 ya. 1,4 Belum sampai 5, Pak. lebih. 1,4. 1,4 ya. Jadi Iya, ini Pak. kan 10 nih ya, nambah 4 tuh. Lebihnya kita lihat di skala Nonius gitu. Nah, konsepnya mirip sama yang tadi. Jadi di skala Nonius itu satu garisnya gimana? Makna satu garisnya? Makna satu garisnya itu pada skala Nonius skala utama ya, yang artinya itu 1 mm dibagi jumlah garis. Jumlah garis pada skala Nonius. Kalau misalnya kalian lihat ini jumlah garisnya ada berapa? Coba. 50, Pak. Jumlah garis. 49. Nah, ini kan 5 ya, satu ini 5. Nah, 5 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 5. Berarti ini 50. Berarti ya sesuai sama yang terbacanya. Ini adalah kecermatannya 0,02 mm. Ya udah kita lihat. Kita lihat tuh, dia nunjukin ke berapa. Nah, lihat aja ini udah 4 ya. Ya udah langsung aja 4 lebihnya ke garis berapa? 3. Berarti ini adalah 14 mm ditambah 0,4 ditambah 3 dikali 0,02 berarti 0,0. Nah, berapa nih? 14,46. Gitu ya bacanya. Hampir sama lah. Milimeter. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, terdapat pula Mr. Inksuit skala jam yang dapat digunakan sebagai kaliber. Kalau misalnya kalian ingat, kaliber itu yang kemarin ya, salah satu jenis proses pengukuran yang dia bisa ngelihat apakah si bendanya itu masuk ke kualitas yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Jadi kaliber go dan not go gitu. Nah, coba kita lihat di sini nih gambarnya ya. Ada tandanya nih di sini, tanda di sini dan tanda di sini. Ini mengartikan bahwa kita itu nggak boleh ketika kita membuat produk, nggak boleh jarumnya itu ngelebihin di tanda sebelah kanan dan juga nggak boleh kurang dari tanda sebelah kiri kayak gitu. Nah, misalnya kita ngukur nih, misalnya ya permen diukur ngapain? Peluru, misalnya menggunakan Mr. Inksuit ya. Diameternya ini kita kendalikan misalnya ya.
Nah, ini adalah kualitas yang kita inginkan. Kualitas yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kalian baca, oke, sekarang kalian baca. Ini kualitasnya itu, nah, saya udah perbesar nih ya. Kalau misalnya kalian lihat, si diameter minimal dan maksimalnya itu berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih poin lagi nih. Siapa yang harus dua-duanya ya. Jadi berapakah diameter minimal dan maksimal yang diizinkan? Gimana caranya? Baca dulu deh, yang ini berapa nih? Baca dulu. Ini dia nunjukin jarum ke sini. Berarti berapa tuh diameternya? Jarumnya aja dulu nih, berapa? 7. 7. 14. Bukan ini skala utamanya dulu baca. 14 ya. Skala utamanya, coba kalian perhatiin. Iya, 14, Pak. 14 ditambah 0,5. Bukan 0,5, ini 0,05. Bentar. 0,5 ya, 0,5. 0,04. 0,0. Berarti ini berapa nih? 14, 54 ya. 0,14. Coba, bentar. Ini 7 dikali 0,02. Ini bukan 0,5 ya. 0,14, Pak. Kalau misalnya ini 7 kan. Oh, berarti ini tuh 0,05. 0,05 Pak itu. Terus itunya 0,14 kan ya? Sebentar. Ini dibacanya ini emang 14,14, tapi ini 0,5-nya gimana cara bacanya ya? Sebentar. Kalau misalnya yang atas ini 7 bar. 0,4 kan pas di 4-nya kan Pak, tengahnya berarti ini adalah 0,5. Sebentar. Saya perhatiin, takutnya yang atas juga salah nih. (0,02) 1 mili 50 garis 0,02. Betul Pak, 0,07 itu Pak kayaknya. Eh, 0,07. Ini makna angkanya ini nih yang rada-rada ambigu. Sebentar, saya masih nganalisis yang atas. Takutnya yang ini salah nih. di non-use-nya Pak ya? Iya, ini angka-angka ini nih. Iya. Kayaknya nggak bisa membantu, sebentar ya. Saya analisa dulu. Ketelitiannya ini 0,02, tapi kayaknya 0,01 Pak itu. Enggak. Ini kan dia gerak 1 mm itu, dia muter sekali. Ya, kalau misalnya ini ya berarti 1 mm dibagi jumlah garisnya. 50 ya, kecepatannya benar, ini 0,02. Kayaknya kita nggak bisa ngepakai ini nih. Angka-angka yang di sini nih, dia ambigu nih.
Jadi Jadi kalau gitu patokannya gitu. Ya. nah ini kayaknya untuk ngebantu ini 40 garis. Jadi nih misalnya ini adalah 5 garis, ini 10 garis, ini 15 garis, ini 20 garis gitu deh. Iya, berarti yang atas nih. Jadi itu tuh bukan. Nah, ini adalah 40 garis maknanya ya. Jadi ini 14 ditambah 40. Nah, ini garisnya berarti nambah 1, 2, 3 ya. Nambah 3 tuh si space-nya ya. Berarti ini 43 dikali 0,02 kayak gitu. Iya, kayaknya ini kemungkinan besar. Jadi dia bukan menunjukkan langsung milimeternya. Ini jadinya adalah 14 ditambah, kalau 40 dikali 0,2 ini 40. 0,886. Jadi ini adalah 14,86 nih. Kayak gitu. 14,86 milimeter. Nah, jadi ini juga nggak bisa langsung nih. Jadi ini pembacaannya itu adalah 14 ditambah 7 ya, 7 garis. Berarti ini Iya 7. 7 dikali 0,02. Berarti 14,14 ya, milimeter gitu. Nah, ini adalah pembacaan ketika ini. Berarti masuk kualitas karena kenapa? Karena ini masih di dalam range-nya ya. Masih di dalam range-nya. Kalau misalnya udah di luar range-nya, itu tuh nggak lolos kualitas. Nah, saya tanya, batas minimum sama batas maksimumnya itu berapa? Nah, coba. Minimalnya 0,16, Pak. 0,16. Ya ini tadi kan yang itunya tadi 0,14, Pak. Itunya tadi ke bawah 1 berarti 0,16 dong, Pak. Kali maksimal. Bukan Oh, minimal. itu 0,16 maksimalnya, ya, Pak. maksimal. Minimalnya berapa? Masuknya. Minimal 0, Ayo berapa? $0,82 apa itu teh? Iya, 82. Depannya berapa? Skala utamanya berapa dong jadinya? Buat yang mana itu teh, Pak? Bukan 2, tapi 4. 84. Nah, kan batas maksimalnya itu udah benar tuh tadi, 14,16. Minimalnya berapa? Kalau misalnya si jarumnya ngegeser ke sini, berapa pembacaannya? Kalau ngegeser ke kiri, berarti ini ngegeser juga kan ke kiri. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi berapa tuh? 3. Ya,
Gimana berapa? 13,82 Pak. 82 atau 8 berapa? Ini coba kamu 82 Pak. bukan di duanya itu teh. Coba perhatiin. Di mana tuh? Nah, lihat nih. Ini bukan di 2 nih, tapi di sampingnya. Coba perhatiin dia. Mirip kayak ini nih. Aduh. Di sampingnya, sebelah atasnya. 84 Pak. Nah, Kan 8. Coba lihat. Kan yang menonjol keluar itu 4 Pak. 1, Berarti 0,80. 3. Oh iya, 4. Betul Pak. Iya benar 4. Berarti ini 8, 2. Saya lihat. Sip. Siapa namanya tadi? Aditya. Pak, Adit Pak. Oh, Aditya Ya, Pak. lagi. Saya kira beda orangnya. Aditya, udah 2 poin nih lumayan. Aditya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi Mr. Ingsut juga ada yang dia untuk mengukur ketinggian suatu benda ya. Nah, ini kayak gini. Jadi ini sensor ukurnya di sini nih. Misalkan bendanya kita taruh di atas meja rata ya. Kita ukur di sini nih. Ketinggiannya berapa. Mirip, cara ngukurnya juga sama. Jadi ini untuk mengukur ketinggian umumnya skala utama batang ukur bersifat tetap. Akan tetapi ada pula jenis-jenis yang skala utamanya dapat diatur. Jenis lain menggunakan jam ukur beserta penunjuknya yang mekanik atau elektronik yang posisi nolnya dapat diubah. Jadi ini itu bisa adjustable ya, batang ininya tuh bisa adjustable. Tapi ya biasanya nolnya itu ketika di sini nih sama dengan ininya ya, sama dengan si bagian bawahnya dari alat ukur tersebut biasanya. Nah, tapi intinya dia bisa adjustable. Nah, pembacaan skala penentuan kecermatan sama persis sama Mr. Ingsut yang biasa. Dan juga dapat digunakan untuk operasi pengukuran yang lain. Nah, ini adalah yang menggunakan jam ukur ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini jangan bingung, ini sama kayak landasan yang tadi nih. Ini sama landasannya, tapi pembacaannya menggunakan jam ukur. Nah, ada satu hal yang lumayan penting nih. Di sini ada yang namanya penggores. Kalau misalnya kalian belum pernah lihat alat ukur ini ya. Nah, ini tajam di sini. Fungsinya itu adalah untuk memberikan tanda. Misalkan ya, kalian mau ngasih tanda pada suatu benda di sini. Nah, kalian mau nandain nih 10 mili itu segimana ya gitu. Kalian set di alat ukurnya 10 mili terus kunci udah dikunci terus garis di sini nih. Set. Ya tinggal garis di sini. Oh, 10 mili itu di sini. Dikasih tanda. Jadi penggores ini tuh buat ngegores bendanya, buat ngasih tanda 10 mili itu di situ. Itu fungsi penggores ya. Jadi kita menyetel dulu ininya, ukurannya. Misal kita pengen berapa mili gitu ya. Kita kunci terus gores pada benda ukur tersebut. Itu fungsi dari penggores. Yang nggak ada di Mr. Ingsut biasa. Nah, ini macam-macam kegunaan dari batang pada Mr. Ingsut ketinggian ya. Bisa juga yang ini kan biasa ya, yang biasa nih, yang biasa kita temui. Nah, ini bisa juga kita ganti nih si petunjuknya ya, si penggoresnya kita ganti dengan pupitas. Jadi dia fungsinya udah bukan lagi alat ukur langsung kalau di pupitas ini. Kalau menggunakan pupitas ini jadi alat ukur pembanding. Nanti kita bandingkan dengan Edge Master. Jadi
angka pengukuran yang didapatkan di Pupitas kita ukur pada Hedgemaster. Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai Hedgemaster pada pengukuran tidak langsung. Nah, ini juga sama ya. Kenapa? Pak, mohon maaf Pak, boleh izin ke toilet? Boleh sob. Ya, izin dulu ya Pak. Iya. Nanti kalau ditanya malah diminus. Oke, nah selanjutnya ini ada Praba Center ya. Praba Center ini untuk mengetahui jarak titik pusat dari ketinggian. Jadi kita ukur bagian bawah dan bagian atas lalu dirata-ratakan kayak gitu. Ini si jarum ukurnya itu udah khusus untuk mengetahui senternya. Jadi sudah disetting sedemikian rupa. Ini jarang nih yang ada yang alat ukur seperti ini. Karena emang fungsinya khusus untuk mengetahui titik pusat ya pada lubang atau pin. Nah, di sini juga ada yang menggunakan busur bilah. Jadi busur bilah ini untuk mengetahui berapa derajat dari suatu benda ya. Jadi ini tuh udah alat ukur bantu doang nih. Si batang ininya tuh cuma sekedar alat ukur bantu. Alat ukur utamanya ini nih, busur bilahnya. Jadi untuk sebagai pemegang aja ya, pemegang alat ukur utama fungsinya kalau kayak gini. Nah, jadi si batang pada Mr. Iksut ketinggian ini multipurpose. Jadi fungsinya itu nggak cuma satu ya, nggak cuma sekedar ngukur langsung. Kalau ini yang paling normal gitu fungsinya. Yang lain-lain ini udah fungsi turunan. Nah, ini juga ada beberapa tipe pada Mr. Iksut ya. Nah, yang ini adalah yang sebelah atas kiri ya. Ini itu untuk mengukur ke diameter bagian dalam. Nah, jadi sensornya sebelah sini nih, sebelah luar ya. Kenapa bentuknya kayak gini? Supaya bisa masuk ke dalam. Nah, yang ada kayak ginian ya, yang ada coakannya sedikit nih. Kalau misalnya lurus-lurus aja ya nggak bakal bisa ngukur ini nih. Nggak bakal bisa ngukur bagian dalam ini. Jadi ini adalah bentuk khusus ya. Bentuk khusus pada Mr. Iksut untuk mengukur diameter alur dalam. Nah, ini juga ada Mr. Iksut untuk mengukur tebal pipa. Ini tebal. Ketebalan ya. Nah, jadi yang satu sensornya itu silinder, yang satu sensornya itu ya rata biasa ya. Kenapa harus kayak gini? Ayo saya tanya nih. Sensor ukur yang bentuknya silinder nempelnya di nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Yakin kau? Nomor 2 Pak. Yang nomor 1 kok harus Nomor di situ? 2 Pak. Nomor 2 apa nomor yang 2? nomor 1 harus di nomor 1? Ayo coba jawab. Yang nomor 2 gimana? Kenapa harus nomor 2? Harus banget loh ini. Karena yang silinder itu biar bisa masuk ke lubangnya. Emang yang lurus gak bisa masuk? Kalau lubangnya kecil kan susah Pak. Iya, bisa lah, bisa. Make sense. Tapi alasan utamanya bukan itu. Coba kalian perhatiin ya. Emang bagian bawah sini, dia itu tajam. Jadi kalau misalnya menyentuh benda, sentuhannya itu garis. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, ini juga sama. Sentuhannya garis kalau misalnya nyentuh benda. Bayangin deh. Iya kan? Nah, tapi ini beda ceritanya. Ini kan ada luasannya gitu ya. Ya enggak? Kalau misalnya dilihat dari pinggir. Ya. Yang ini baru tajam gitu. Kalau misalnya dilihat dari pinggir. Nah, kalau misalnya kita ngukur diameter lubang, lubang kan agak dalam. Coba kalau misalnya kalian bayangin bagian sensor sebelah sini yang nempel di sini nih. Ya, anggaplah ini ekstrim banget gini ya. Nah, sensornya itu kayak gini.
Nggak nempel ke sini, nggak. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Coba Untuk kalau misalnya yang silinder. Kalau yang silinder kan bisa nempel di sininya banget ya. ya, Nah, itulah alasannya. Karena permukaan sensor ukur yang rata ini itu tuh tidak bisa menjangkau lekukan bagian bawah gitu. Lekukan bawah nggak bisa kejangkau sama si sensor ukur yang di sini gitu. Makanya sengaja dibuat sensor ukur yang silinder ini supaya ya bisa nempel pas banget pada ujungnya di sini ya, ujungnya. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang fungsinya untuk penggores. Ini aja ada juga yang khusus nih ya. Di sini ini tuh tajam. Jadi bisa buat ngegores fungsinya, khusus bagian atas. Jadi kita pengen ketebalan sekian gitu. Ya tinggal gores aja ke bendanya di bagian yang tajam di sini. Dan juga ada yang mister ukur untuk mengukur posisi dan lebar alur. Nah, ini ya. Jadi ini rahangnya itu bisa keluar ke dalam. Nah, selanjutnya ada yang memiliki skala noni. Oh, ini nih, yang ininya tuh bisa diputar nih. Jadi ini yang paling unik nih. Ini bisa berputar 180 derajat. Coba kalian bayangin. Nah, kalau misalnya ada bendanya yang kayak gini, nih. Bendanya itu silinder. Kalau misalnya mau ngukur ini pakai jangka sorong biasa, coba kalian bayangin. Nggak bisa kan? Oh, ini harus 3 dimensinya harus bisa kebayang banget deh. Ayo, berimajinasi. Waktunya berimajinasi. Nah, kalau misalnya pakai Mister Inksuit yang biasa, bagian sini nggak bisa nempel. Iya nggak? Nah, ini dilihat dari tampak depan ya. Karena ininya nggak bisa dibengkokin, jadi ya sama-sama di sini gitu loh. Ya nggak bisa nempel ke sini. Si sensor ukur yang satunya laginya. Ini emang agak berat nih kalau misalnya imajinasinya kurang kuat nih. Gimana? Kebayang nggak? Bayang, Pak. Bayang ya. Intinya ini sensor ukur yang sebelah sini dia bisa berputar 180 derajat. Nah, ini memungkinkan untuk mengukur misalnya ya saf-saf yang memiliki diameternya tuh beda-beda. Jadi jarak antar ini tuh berapa? Ini pakai Mister Inksuit biasa gak mungkin bisa, gak mungkin. Jadi harus menggunakan Mister Inksuit yang seperti ini gitu ya, khusus. Jadi sensor ukurnya itu yang satu kayak gini, yang satu punya sudut yang berbeda. Itu memungkinkan ya untuk alat ukur seperti ini. Begitulah. Saya juga aslinya belum pernah lihat nih ini nih. Tapi ya di industri pasti banyak kalau misalnya emang ngukur-ngukur saf gitu. Nah, ini juga ada Mister Inksuit untuk mengukur kedalaman. Udah kita bahas ya yang ini ya. Jadi sensor ukurnya itu ini ketemu bagian atas dari bendanya ya, terus ini nih. Itu sensor ukurnya. Oke, next. Kita beralih ke alat ukur berikutnya yaitu mikrometer. Nah, jadi klasifikasinya ini merupakan alat ukur langsung, kecermatan macam-macam sebenarnya kecermatannya, tapi ini yang paling standarnya itu 0,01 mm. Ini yang paling murah sebenarnya yang 0,01 mm itu. Yang paling murah. Ada yang bisa mencapai kecermatannya itu 5 mikron atau sampai 2 mikron. Dan kapasitas ukurnya juga tergantung besar rahangnya ini ya, kapasitasnya. Nah, di sini terdapat juga mikrometer yang punya kecermatan sampai 5 mikron, 2 mikron, atau bahkan 1 mikron. Ada loh yang 1 mikron. Jadi ini dirancang untuk pemakaian praktis, kecermatan 0,01 juga udah cukup sebenarnya. Nah, kita langsung aja. Gimana cara bacanya? Oh ya, sebelum cara bacanya ya, ini konstruksinya ya.
Jadi dia menggunakan ulir sebagai penggerak ininya nih, sensor ukurnya, batang sensornya. Jadi kita putar bagian sini nih. Ini adalah ulir pemegang ya, pemegang knurling namanya. Knurling ini ditulisnya ya. Di bagian yang kasar di sini nih. Ini sebagai pemegang utama. Dan ini adalah racet gigi gelincir. Nah, ini penting banget nih buat yang mungkin sebenarnya udah pernah pegang tapi nggak tahu cara pakainya. Ini tuh amat sangat penting sekali racet ini. Gimana pentingnya ya nanti kita lihat. Nah, pada racet ini dia itu sebenarnya buat ngedorong juga ya, buat ngedorong ada ulirnya juga, tapi di sini punya mekanisme pegas pada racet. Jadi kalau misalnya kalian udah nempel nih bendanya ya, kalian puterin ini terus nggak bakal maju lagi gitu karena ada mekanisme pegas, jadi membatasi gaya pendorongan. Kalau misalnya di bagian sini nggak ada gitu. Nah, rata-rata udah pernah pegang ya ini ya. Ada yang belum pernah pegang? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Ada mereknya, saya hapus dulu merek. Ya, jadi ini biasanya kan pada ulir itu juga harus presisi ya, ulir ini ya. Nah, karena emang ya namanya juga di dunia nyata pasti ada kesalahan, maka dari itu kita tuh kalau misalnya bikin mikrometer biasanya nggak panjang-panjang ini ulirnya nih. Karena kalau misalnya panjang banget, itu tuh ada yang namanya kesalahan kisar kumulatif, kesalahan penjumlahan dari ulirnya gitu. Jadi biasanya kapasitas ukurnya tuh cuma sekitar 25 mm. Ya walaupun misalnya panjang banget gitu ya ininya nih, si rahangnya. Nah ininya juga tetap nih si batang atau batang poros ininya tuh bergeraknya cuma sekitar 25 mm, walaupun besar ya. Karena untuk membatasi atau mengurangi atau meminimalisasi kesalahan kumulatif dari ulirnya gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat jangka sorong yang gede banget gitu ya, itu juga tetap tuh si jangkauan dari porosnya ini atau ininya ya, apa kapasitas ukurnya itu nggak terlalu besar. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah cara pemakaian pada micrometer scope. Nah, jadi pertama adalah bersihkan permukaan benda ukur dan muka ukur atau sensor ya, sensor ukur mikrometer. Kalau sensor ukur yang ada di sebelah sini dan ada yang ada di sebelah sini. Ya takutnya ada kotoran-kotoran yang menghalangi gitu ya sehingga membuat kesalahan pengukuran. Misalnya kalian ngupil nggak sengaja nempel di sini. Harus dibersihkan dulu ya. Nah, jadi awal mula yang harus kalian lakukan itu mirip sama Mr. Ingsut ya. Dicek dulu nih apakah alat ukur kalian itu dalam keadaan baik atau enggak. Jadi cek dulu nih kedudukan nolnya. Jadi kalian jangan dulu pakai benda ukurnya ya harus menggunakan ini dulu ya. Menggunakan kedua sensor ini dipepetin sampai nempel. Dan ketika sudah rapat, kalian cek apakah menunjukkan nilai 0 atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak menunjukkan nilai 0 lagi, berarti sudah tidak layak digunakan. Harus namanya kalibrasi gitu ya. Ya, di maintenance lah. Nah, ada cara yang harus kalian patuhi ketika menggunakan mikrometer. Caranya adalah ketika kalian, nah ini kan si batang yang bergerak ya, atau poros yang bergerak. Nah, poros ini akan bergerak ketika kita memutar racet ini nih. Ketika memutar knurling utama ini ya. Nah, ketika kalian memutarkan ini, secara standar kalian itu
kalau misalnya bendanya udah deket ya, kalau misalnya bendanya udah deket, nggak boleh menggunakan 2 jari, nggak boleh. Maksudnya 2 jari itu sebelah depan sama sebelah belakang gitu ya. Karena ini akan menghasilkan gaya penekanan yang amat sangat besar. Jadi caranya itu adalah pakai 1 jari aja ya, pakai 1 jari di bagian bawah, terus diputar gitu. Jadi pakai satu jari, misalnya pakai telunjuknya aja nih, pakai telunjuknya aja, terus putar ininya gitu loh. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nanti udah ketemu sama bendanya gitu ya, itu bendanya bisa ketekan dengan suatu gaya penekanan tertentu gitu loh. Malah jadi ngerusak bendanya yang pertama, terus yang kedua ya ngukurnya juga jadi salah ya. Jadi bukan ukuran itu yang pengen kita dapatkan. Nah, maka dari itu hadirlah ratchet gitu ya. Ratchet ini adalah mekanisme ulir juga, tapi untuk membatasi gaya penekanan pada benda ukur. Jadi strateginya kalian dekatkan muka sensor ini ya, sensor atas sama sensor bawah, sampai bendanya itu hampir nyentuh sama sensornya. Setelah hampir nyentuh, kalian gunakan ini, jadi pindah tuh jarinya ke bagian atas. Nah, sampai nempel. Nah, ini putar sampai kedengar bunyi klik 3 kali, 2 sampai 3 kali klek 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 gitu ya. Udah pernah megang belum ini bagian ratchet? Udah, Pak. Pernah, Pak. Ya, kalian ngukurnya gitu nggak? Atau langsung pakai ini aja? Langsung pakai knurling utama? Langsung, Pak. Nggak boleh langsung. Apalagi biasanya mungkin masih jiwa muda ya. Ini tuh kenceng banget lagi. Jadi karena semangat gitu. Oh, nah ya, Pak. Jadi sampai kenceng banget. Itu nggak boleh. Itu bisa membuat bendanya terdefleksi gitu. Kenapa Fajar? Kenapa? Kamu nanya. Berarti kalau misalkan kita pakai yang ini, yang diputar itu, kita kan nggak boleh sampai nggak boleh sampai neken banget. Nah, yang diputar berarti ratchet cara juga diputar. mengetahui udah pas atau belumnya itu Yang utama maksudnya ya. oh. Yang utama dulu kalian putar sampai hampir nempel, pindah tuh tangan kalian ke sini. Pindah. Nah, terus sampai ketika udah nempel tetap pakai yang ini nih, kalian muternya. Gak boleh pakai ini, gak boleh banget. Nah, jadi sampai kedengar bunyi klik, cetik, cetik, cetik gitu. Coba kalian kalau misalnya ada tetangga atau siapalah, pegang ini beneran mikrometernya. Gitu. Terus beneran pakai ratchetnya nih. Kalau misalnya belum pernah pegang ratchet ya. Ini untuk membatasi gaya penekanan. Gitu ya, kan bahaya kalau misalnya pakai ini terus terlalu semangat gitu loh muterinnya. Ini nggak ada pembatasnya kalau ini. Ya kalian bisa neken benda ini gitu kenceng banget gitu. Malah jadi hancur nanti si benda ukurnya gitu kan. Kalau misalnya nggak kayak misal plastik atau apa gitu ya. Baja juga ya bisa jadi tergores gitu ya. Nah, jadi penting untuk menggunakan ratchet di sini. Nah, bila muka ukur sedikit lebih lebar dari objek ukur, nah jadi ini objek ukurnya itu kecil ya. Apabila pembukaan yang diperlukan cukup lebar, dapat dilakukan secara cepat dengan menggelindingkan silinder putar pada telapak tangan. Ya intinya ini cara penggunaan ya. Pegang mikrometer dan benda ukur seperti gambar. Rapatkan muka ukur mikrometer. Dan gunakan ratchet saat muka ukur hampir menyentuh benda ukur. Untuk menjaga keterulangan tekanan pengukuran. Jadi tekanannya itu udah terstandar. Ini kecil banget loh dibandingin sama tangan kita. Jadi ini tuh ya sekedar ya nyentuh dikit aja lah gitu. Tekanannya tuh kecil banget. Gaya penekanannya tuh kecil banget yang oleh ratchet ini. Kalian ya kalau misalnya penasaran ya, kalian ini jari kalian lah taruh di sini ya. Terus putar sampai hampir nempel, kalian pakai ratchet. Nah, kalian rasain tuh sentuhannya itu halus banget. Halus banget. Pakai ratchet. Jangan pakai yang ini tapi bisa patah, bisa remuk tulang kalian. Oke? Pak, mau nanya, Pak.
Kenapa? Kenapa? Kalau yang ini kan pakai ratchetnya harus 2 sampai 3 kali bunyi klik gitu, Pak. Ya, Kalau misalkan lebih itu gimana, Pak? sebenarnya lebih juga nggak apa-apa. Sebenarnya ya, karena itu pegas. Jadi kalian bayangin udah nempel, pegasnya rilis lagi. Udah mau neken, pegasnya rilis lagi. Ya ini sekedar standarnya aja, standar pengukuran. Tapi secara teoritis ya, lebih dari 3 kali juga nggak apa-apa, sama aja. Jadi ya, cara mekanismenya, misalkan ini adalah tekanan muka ukur ya. Nah ini kalau misalnya kalian itu muterin, nah bunyi cetik itu turun lagi ke bawah. Tekanannya itu turun lagi ke bawah. Set, naik lagi. Ketika kalian putar lagi, naik lagi sampai bunyi cetik itu turun lagi ke bawah. Sama terus kayak gini. Gitulah, kebayang? Ini Kebayang, putaran. Pak, kebayang. Nah, 3 kali itu ya berarti sampai sini gitu. Ya, ini adalah range-nya nih. Ini berarti kan ketika cetik turun ya tekanannya naik lagi. Jadi nggak boleh lebih dari sini. Si pegas itu membatasi ya tekanannya tuh nggak boleh lebih dari ini. Gitu loh. Nilai ini nih berapa lah misalnya. Mau nanya Pak, Ya gimana? kan kalau misalkan pas tekanan itu udah sampai bunyi klik, kan turun lagi. Nah itu Ya. mempengaruhi si tekanan untuk menghasilkan hasil ukurnya nggak Pak? Nah, ini makanya saya ngajar MKM juga ya. Jadi benda kalau misalnya kita kasih gaya yang lebih besar, gaya yang amat sangat besar, dia kan pasti defleksi ya. Ada perubahan panjang nih. Ya kan? Tapi kalau misalnya gayanya amat sangat kecil, defleksi ini hampir bisa diabaikan gitu. Nah, ingat lagi nih konsep uji tarik ya. Uji tarik sama tekan itu hampir mirip lah, hampir mirip. Nah, ini adalah sigma, yang ini adalah regangan atau perubahan panjang lah ya. Sigma sama gaya itu kan berbanding lurus. Nah, semakin tinggi gayanya, semakin tinggi perubahan panjangnya. Tapi kalau misalnya gayanya itu kecil banget, ya kecil banget lah, hampir nol. Defleksinya juga bisa diabaikan gitu loh. Jadi nilai yang ada pada ratchet itu ya, ceklik-cekliknya itu nilai yang udah diformulasikan supaya si defleksinya atau perubahan panjangnya itu tuh bisa kita abaikan gitu loh. Kecil banget. Gitu. Bahkan karet rubber ya, yang material rubber yang terbuat dari karet, itu kita goyangin pakai ratchet juga nggak bakal nggak berubah gitu si panjangnya. Jadi nggak bakal makin kecil gitu kalau misalnya ditekan sama ratchet. Ya makanya kalian coba pakai tangan sendiri aja dimasukin. Terus kalian puterin ratchetnya sampai ceklik-ceklik berkali-kali. Itu pijatan kecil banget. Oke. Jadi intinya penggunaan ratchet ini untuk meminimalisasi tekanan pengukuran supaya tidak terlalu besar. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini juga ada mikrometer luar. Jadi digunakan untuk mengukur benda ukur yang dimensinya tuh gede-gede. Nah, jadi ada pemegangnya nih, bahkan si ininya ada pemegangnya. Nah, karena sangat berat ya, ini tuh kan harus, nah ini nih kalau misalnya kalian belajar MKM, dia kan menopang beban ya, berarti dia itu materialnya harus kuat gitu ya, harus kuat. Jadi modulus elastisitasnya harus sangat tinggi sekali. Jangan sampai ini melenyot ke bawah gitu kan, karena dengan beratnya dia sendiri gitu. Nah, makanya ini gede banget nih. Gede supaya menjaga kekakuan dari bendanya gitu. Jadi ini untuk melakukan pengukuran dengan benda yang dimensinya besar-besar nih. Misalnya ini yang mau kita ukur gitu.
Nah, ini yang bergerak nih. Hasil pengukurannya juga ketahuan dari sini. Jadi kapasitas ukurnya itu bervariasi. Ada yang 25 sampai 50 mm, ada yang 50 sampai 75 hingga 1000 mm, 10 cm. Bahkan ini ya, ini kalau misalnya kalian bayangin, panjang dari sini sampai sini, itu ada yang bisa lebih dari 1 meter loh. Tapi tetap aja, si kapasitas ukur itu adalah pergerakan ininya ya, pergerakan si batang sensor, poros sensor ukurnya ini, itu maksimal tuh cuma 1 meter. Oh, ada yang 1 meter. Ini berarti yang gede banget ini, yang 1 meter. Ini biasanya yang 1 meter aja ya paling geraknya cuma 10 cm atau 20 cm gitu. Yang pernah saya lihat ya. Ini untuk yang gede banget 1 sampai 1 meter. Kalau misalnya kapasitasnya bisa 1 meter berarti itu lebih besar lagi. Mungkin satuannya sudah satuan sipil ya. Jadi yang ininya tuh mungkin panjang dari sini sampai sininya tuh udah sampai ya misalnya 5 meter atau lebih gitu. Tapi saya belum pernah lihat. Nah, jadi kenaikan tingkat sebesar 25 mili ya ini yang paling normal ya. Dimaksudkan untuk menjaga ketelitian. Ya, yang tadi sudah saya bilang ya. Karena kesalahan kumulatif dari ulirnya. Dan posisi pengukuran ideal adalah seperti pada gambar ya. Ini yang ideal. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dapat dilakukan pada posisi lain setelah kedudukan nolnya diatur ulang dengan kaliber penyetel nol. Nah, jadi menopang ke tanah nih, ini yang paling ideal untuk menjaga agar defleksinya itu paling minimal. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kaliber penyetel nol. Jadi ini kalau misalnya untuk penyetel ulang ya. Jadi ini itu udah jaraknya itu udah ditentukan. Jadi ini mirip kayak satuan meter ya. Jadi ini tuh udah teliti banget lah 1 meternya misalnya seperti itu. Jadi ini adalah benda yang memiliki ketelitian yang amat sangat tinggi. Namanya kaliber. Nah, interchangeable anvil. Nah, jadi di sini ya, kita bisa mengubah pasangan-pasangannya nih. Jadi si landasan tetap yang sebelah sininya itu bisa kita ganti-ganti. Ini untuk strategi untuk ini strategi untuk menyesuaikan diri lah si alat ukurnya supaya bisa menyesuaikan diri sama benda ukurnya. Ya kan kapasitas ukurnya kecil, berarti ini fleksibilitasnya rendah ya. Nggak bisa asal nih misalnya 75 mili, terus ke benda yang 125 mili, ini nggak bisa pakai mekanisme yang sama gitu, harus ditukar nih ininya, entah ininya yang ditukar jadi ini gitu ya, supaya kapasitas ukurnya masuk pada benda ukur yang ingin kita ukur gitu. Nah, jadi ininya tuh bisa diganti nih si landasan tetapnya. Jadi memiliki panjang yang berbeda-beda ya. Gitu. Nah, kaliber penyetelnya juga jadinya bermacam-macam di sini. Ini mahal nih. Kaliber penyetel ini harganya sangat mahal sekali. Karena dia itu dijadikan sebagai acuan alat ukur. Jadi kalau misalnya mau ngalibrasi alat ukur ya ini nih pakai ini. Ini adalah benda yang memiliki ketelitian yang amat sangat tinggi. Gitu. Nah, jadi dibuat rangka yang memiliki kapasitas ukur berbeda-beda ya. Ada yang 0 sampai 100 mili, ada yang 0 sampai 100 sampai 150 dan macam-macam lah. Nah, landasan tetap dapat diganti untuk menyesuaikan kapasitas ukur yang diinginkan. Tingkatan perubahan landasan tetap adalah 25. Jadi setiap 25 meter itu ada gitu. Jadi setiap penggantian landasan tetap perlu dilakukan penyetelan kedudukan nol ulang. Ini penting nih. Nggak boleh setelah diganti langsung pakai lagi. Nggak boleh. Itu berarti setelan landasan tetap yang sebelumnya gitu.
itu bisa jadi salah, bukan bisa jadi, pasti salah pengukurannya. Harus disetel lagi kedudukan nolnya. Nah, ini juga mikrometer indikator ya. Ini mirip-mirip sama Mr. Inkshot yang kemarin. Jadi dia bisa digunakan sebagai kaliber batas. Kaliber batas go dan go, not go ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah batas toleransinya. Gitu. Batas toleransinya. Jadi gabungan antara mikrometer dengan jam ukur di sini. Jadi udah mah bisa dibaca sama skala utamanya ya di sini. Juga bisa dilihat oleh jam ukur dan bisa dilihat apakah lolos kualitas atau tidak gitu. Nah, selain berfungsi sebagai mikrometer luar, juga berfungsi sebagai kaliber, go atau not go. Jadi saat digunakan sebagai mikrometer luar, pembacaan skala utama dan nonius dilakukan ketika jarum indikator menunjuk angka 0. Gitu. Nah, caranya gimana nih? Caranya. Nah, misalkan kalian punya benda ya. Bendanya itu misalnya ya inilah benda ini ya. Benda ukurnya itu memiliki diameter misal ya ini 20 lah, 20 mm. Nah, tentunya 20 mm ini kita set dulu kedudukan nolnya menggunakan blok ukur. Nah, blok ukur ini sama kayak kaliber tadi. Jadi benda yang memiliki ketelitian yang amat sangat tinggi gitu. Jadi digunakan sebagai acuan. Nah, kita jadikan blok ukur ini sebagai acuan gitu. Setelah disusun blok ukurnya sampai 20 mm, baru kita set 0 di sini. Nah, baru setelah itu kita tentukan ininya nih batasnya. Mau plus berapa nih? Plus sekian, minus sekian gitu kan. Plus minusnya berapa gitu. Nah, setelah udah set 0, kita ukur nih bendanya langsung. Bendanya udah diukur. Nah, kelihatan kan apakah dari 0 yang tadi tuh berapa nih sekarang hasil pengukurannya gitu. Kalau misalnya kurang dari garis ini nih, berarti gagal. Kalau lebih dari garis ini, gagal juga gitu. Sederhananya gitu ya. Jadi ini harus dilakukan set 0 terlebih dahulu pada jam ukurnya. Gitu. Jadi saat digunakan sebagai mikrometer luar juga, pembacaan skala utama dan nonius harus dilakukan ketika jarum indikator menunjuk angka 0. Nah, untuk menggunakan sebagai kaliber, setel mulut ukur sesuai ukuran dasar ya yang udah saya bilang ya ini ya. Posisikan benda ukur pada mulut ukur dengan menekan tombol penekan. Kemudian lepaskan penekan sehingga landasan tetap akan menekan benda ukur. Gitu. Nah, ini nih. Oke. Sok dicerna dulu. Oke. Ini penekanan ini mirip sama ratchet lah. Jadi dia fungsinya untuk tetap menekan ya ketika kita lepas. Ada mekanisme pegasnya. Lanjut. Nah, ini ada jenisnya banyak ya mikrometer. Sebentar, ini cara bacanya kok nggak ditunjukin? Oh ya, saya jelasin cara bacanya dulu ya. Tapi nggak ada contohnya.
Sebenarnya maknanya itu sama lah. Jadi kalau misalnya mau ngeliat ya kita contoh aja ini ya. Nah, yang ini nih. Semuanya sama. Nah, jadi cara membacanya itu mirip-mirip aja sama Mr. Ingsut, konsepnya sama. Jadi skala utama dibagi dengan, untuk mengetahui kecermatannya ya. Saya tulis di mana? Di sinilah. Kecermatan itu tuh satu garis skala utama ya, satu space skala utama dibagi jumlah garis pada skala nonius. Sama-sama aja cara bacanya. Kita lihat nih. Nah, skala utamanya yang ada di sini, skala noniusnya yang ada di yang berputar ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di skala utamanya ini, garisnya itu atas sama bawah gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak kalau misalnya di atasnya doang gitu kan 1 mili, kalau di bawahnya doang 1 mili. Jadi ini tuh setengah-setengah. Jadi setiap garis atas ke garis bawah itu jaraknya 0,5 mili. Itu adalah skala utamanya. Jadi skala utamanya adalah 0,5 mili ya. Skala utama 0,5 mm dibagi jumlah garis yang ada di sampingnya ini nih. Nah, jumlah garisnya ada berapa? Di sini ada, oh ini 45, oh berarti ada 50 garis. Dari 0 sampai 5 kan ada 5 garis ya. Satu putaran ada 50 garis gitu. Berarti ini ada 50. Berapa nih? 0,01 mm. Jadi ini kecermatannya itu adalah 0,01 mm. Coba kita kalau misalnya baca, ini berapa nih? Nah, kalau misalnya kita baca ini berapa? Ini kedudukan nolnya bisa macam-macam ya. Nolnya itu bisa 20 mili atau dan lain-lain. Ini cuma ngukur lebihnya aja berapa gitu. Ya anggaplah 0 aja ya kedudukan awalnya. Jadi ini berapa nih? Berapa mili? Coba lihat di skala utamanya ini kalau misalnya lihat bagian atasnya aja ya. 1, 2, 3, 4. Oh 4 mili. 4 mili lebih sedikit. Nah lebih sedikitnya itu, oh ini tepat di 0 sih. Wah ini kurang bagus kalau jadi contoh. Tepat di 0 contohnya. Jadi ini tepat 4 mili gitu ya. Tapi ya kalian udah ngerti lah ya gimana cara bacanya ya. Ini 0,01 mm. Ya anggaplah kalau misalnya ini berhimpitnya bukan di 0 tapi di garis misalnya nih di atas garis 45 nih. Gimana tuh bacanya? Berarti ya udah tinggal 46 aja ya. Berarti 4 mili ditambah 46 dikali 0,01. Berapa? 4,46 mm gitu. Ini yang paling umum. Yang paling umum itu kecermatannya 0,01 mm. Ada yang sampai 1 mikron tuh gimana tuh? Tapi saya kayaknya nggak ada contohnya deh. Nah, di sininya tuh ada skala nonius 2 dimensi. Jadi skala noniusnya dibaca oleh skala nonius level 2. Nah, ada garis-garis lurus di sebelah sini. Tapi jarang mikrometer yang itu. Agak susah bacanya kan. Nah, ini adalah berbagai macam jenis mikrometer yang tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai kaliber murni nih. Jadi kita setel gitu ya. Ini yang go, ini yang not go. Sekedar kalian masukin aja bendanya. Kalau misalnya di go masuk gitu ya, ya wajar masuk.
Kalau misalnya di Go nggak masuk, oh berarti kualitasnya jelek gitu ya. Tidak memenuhi spesifikasi. Yang not Go juga sama ya. Kalau misalnya kita masukin benda nggak masuk, oh berarti benar. Tapi kalau misalnya masukin benda masuk, oh berarti kekecilan gitu. Ini sebagai kaliber, bisa di setel. Jadi udah dibuat ya rahangnya itu double atas bawah gitu. Yang satu buat Go, yang satu buat not Go. Di sini juga ada penguncinya gitu, biar nggak bergerak. Nah, juga ada untuk ngukur tebal roda gigi. Nah, kalau tebal roda gigi ini khusus ya, seperti ini. Jadi ini menyesuaikan pada ininya lekukan involute pada roda gigi. Kan roda gigi kalau misalnya kalian lihat, ya gitu ya, bagian bawahnya juga sama. Nah, jadi ngukurnya si sensornya itu ada di sebelah sini nih. Jadi bisa masuk ke dalam. Ini juga sama. Begitulah ya. Nah, terus ada juga triobor. Triobor ini untuk mengukur diameter bagian dalam dari suatu lubang. Ini kelihatan ya, sensor ukurnya itu ada 3. Nah, ini bisa mengukur diameter bagian dalam dengan sangat cermat. Nah, beda ya kalau misalnya sekedar pakai Mister Inkshot, kalian bayangin nih. Kalau misalnya sekedar pakai Mister Inkshot, garis ukurnya kan lurus gini aja ya, garis ukur yang ada di Mister Inkshot-nya. Kan bisa jadi ngukurnya di sebelah kiri, kanan gitu kan. Ini bisa jadi ada kesalahan pengukuran karena garis ukur dan garis dimensi tidak berimpit. Kalau pakai triobor dia self-centered. Jadi udah otomatis 3. Nah, jadi self-centered otomatis ada di tengah nih si sumbu si triobornya. Jadi bisa ngukur diameter dalam dengan sangat akurat. Sifatnya self ini L. Self-centered. Nah, selanjutnya ada mikrometer kedalaman. Ini mirip ya sama jangka sorong kedalaman. Untuk mengukur kedalaman suatu lubang, ini sensornya. Ya, ini juga batangnya bisa kita ganti-ganti ya, sesuai keinginan. Dan juga ada mikrometer V-anvil di sini. Nah, ini juga untuk mengukur diameter luar. Untuk mengukur diameter luar. Jadi bentuk sensor ukur di sampingnya di sini bentuknya kayak V. Nah, ini untuk mencekam benda yang bulat ya, kayak misalnya mau mengukur diameter gitu. Supaya lebih akurat. Kalau misalnya pakai ngukur yang biasa ya, pakai mikrometer biasa, bisa jadi garis ukur sama garis dimensi tidak berimpitan. Kok bisa kayak gitu? Coba kalian bayangin di contoh biasa aja. Nah, coba kalian bayangin di sini nih. Tapi ini ya nggak apa-apa lah. Nah, kayak gini. Yang mau kita ukur diameter berarti garis ininya kan. Nah, bisa jadi garis ini sama garis dimensinya itu nggak berimpitan. Kan bisa naik ke atas ke bawah ya ini ya. Bisa bergerak ke atas ke bawah gitu. Untuk si benda ukurnya. Jadi bisa jadi nggak cermat proses pengukurannya kalau misalnya menggunakan yang biasa ya, mikrometer yang biasa. Tapi kalau pakai V-anvil, dia otomatis menyesuaikan diri kan si diameternya ya. Jadi sensor ukur sebelah kirinya itu mirip kayak huruf V. Nah, jadinya dia itu garis pada titik tengahnya itu berimpitan dengan sensor ukurnya gitu. Jadi untuk memastikan garis ukur dengan garis dimensi itu berhimpitan. Ya, kebayang ya. Jadi ini V-anvil kalau ada yang beginian nih. Ini untuk mengukur diameter luar benda. Dan juga ini ada mikrometer kepala ya. Ya, ini bagian kepalanya aja nih. Jadi ini bisa bergerak. Ini harus dipasangkan dengan pemegang yang lain gitu. Oke.
Ini juga ada alat ukur langsung yang dia fungsinya untuk ngukur sudut. Nih. Sudut tuh apa sih? Harus ngerti dulu nih sudut itu apa. Jadi kalau misalnya ada, kita lihat gambarnya dulu ya. Ada bidang satu, jangan ribet-ribet mikirnya. Bayangin aja bidangnya dulu. Ada bidang satu, ada bidang dua. Lihat tuh. Nah, makna sudut sebenarnya ambigu kalau misalnya kita tidak definisikan. Bisa jadi ini nih, bidang 31 kan. Kalau misalnya kita mau tahu sudut antara bidang 1 sama bidang 2 tuh yang mana sih? Nah, kita lihat nih. Bisa jadi bidang 31 ini kan, ada garis B1. Nah, ada garis A. Bisa jadi bidang 32, ada garis B2, ada garis A. Bisa jadi bidang B4 dan seterusnya gitu. Terus mana yang benar? Gitu kan. Atau ini nih, kasus kedua, bisa jadi, nah si garis A-nya juga ini ada macam-macam ya, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana gitu. Macam-macam nih. Mana yang benar-benar sudut antara bidang 1 dan bidang 2? Yaitu ini. Harga besar kecilnya pembukaan antara dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, kita carinya yang mana? Ayo lo. Harga besar kecilnya pembukaan antara dua garis lurus. Ini kan garis lurus ya. Yang ini juga sama garis lurus. Gitu. Dua-duanya garis lurus. Semuanya juga garis lurus gitu kan. Tapi yang mana yang benar? Yang benar itu adalah yang menunjukkan nilai sudut yang terbesar. Ini juga sama, nilai sudut yang terbesar. Karena semakin jauh, dia akan semakin kecil gitu. Kalau misalnya ini makin jauh gitu ya, sudutnya itu makin kecil gitu. Nah, itu salah satu definisinya. Atau kita bisa sederhanakan jadi garisnya itu tegak lurus dengan garis potongnya. Bisa jadi. Tapi ya ini maknanya menunjukkan bahwa sudut ini tuh yang paling besar gitu. Nah, jadi ini garis potong. Jadi garis potong, si garisnya ini, garis ini dan garis ini, yaitu yang tegak lurus dengan garis potongnya gitu. Itu adalah definisi sudut. Nah, ada beberapa alat ukur sudut. Ya, ada bilah baja, ada busur bilah, proyektor profil, klinometer, ada blok sudut, dan lain-lain. Nah, khusus untuk blok sudut ini ya, blok sudut sama ini, dan ini tuh bukan alat ukur langsung. Yang alat ukur langsung ini 1, 2, 3 ya. Gitu. Nah, kita lihat dulu yang paling sederhananya, yaitu bilah baja. Busur bilah, busur baja. Sama aja. Atau nama saintifiknya itu Steel Engineer Protractor. Protractor ya, biasanya disebutnya kalau misalnya bahasa Inggris. Nah, ini adalah klasifikasi alat ukur langsung di mana kecermatannya itu mirip sama busur yang biasa kita pakai ya. Ini cuma 1 derajat dan kapasitas ukurnya cuma 180 derajat. Nah, pemakaiannya lihat gambar A. Apabila sudut terlalu kecil atau dasar tembereng tidak cukup lebar, digunakan penyiku. Lihat gambar B. Nih, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngukur sudut A, ya berarti kita harus tadi tegak lurus sama garis potong. Jadi garis ini harus mepet sama sensornya ya. Sensornya itu bagian bawah dari ini nih si busur. Nah, ini juga sensor. Harus dipepetin gitu. Nah, gimana kalau misalnya sudut atau dasar temberengnya itu tidak cukup lebar gitu. Jadi kita mau ngukur sudut ini nih, si alfa ini. Ya udah, intinya harus berimpitan nih.
ini sama ini harus berhimpitan. Dikasih penyiku di sini. Jadi ini dengan ini siku-siku gitu. Baru bisa kita ukur berapa sudutnya. Ini jadi harus menggunakan alat bantu penyiku. Gitu ya. Nah, ada juga yang ada juga busur bilah nih. Ini yang lebih advance. Jadi dia memiliki kecermatan 5 menit. Kecermatannya 5 menit. 5 menit itu kalau misalnya kalian bayangin ya, kan 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kalau 5 menit berapa? Ya kalian kasih ini aja ya. Kalau misalnya 5 menit, ini berapa derajat? Anggaplah X gitu. Kali silang. X dikali 60 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5/60. Atau 1/12 ya. Nah, ini 1/12 derajat nih. Jadi 1 derajat dibagi 12. Nah, bayangannya seperti itu. Nah, cara pakainya juga hampir mirip sama protaktor tadi ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya itu bevel protaktor. Jadi mirip juga cara pemakaiannya nih. Nah, jadi sensornya itu macam-macam. Kita bisa menggunakan sensornya yang manapun. Boleh sensor yang ini, boleh sensor yang ini, sensor ini, atau sensor ini. Gitu. Kita juga bacanya bisa dari sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Misalnya nih, kita mau ngukur sebelah sini. Kita bacanya tuh pembacaan yang sebelah kiri. Kalau misalnya ngukur sebelah sini, pembacaannya yang sebelah kanan. Karena kan sudut ini sama sudut ini pasti 180 derajat ya penyebelahannya. Alfa sama beta itu pasti 180 derajat gitu. Nah, cara bacanya gimana? Nah, di sini ada yang namanya skala utama juga, ada juga skala nonius ya. Skala utamanya kurang jelas ya. Nah, ini dia. Skala utamanya itu 1 derajat ya skala utamanya. Sedangkan skala noniusnya ini ada. Nah, ini nih, skala noniusnya sebenarnya dibagi 2. Ada pengukuran ke kanan, ada pengukuran ke kiri. Jadi sebenarnya enggak penjumlahan semuanya, tapi setengahnya aja. Dari 0 sampai 60 ke kiri atau dari 0 sampai 60 ke kanan gitu ya. Nah, jadi skala noniusnya ada berapa nih? 0 sampai 60 ada garisnya ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 garis. Ya udah berarti sama tadi. Kecermatannya itu 1 derajat dibagi 12 garis gitu. Sama kayak tadi atau 5 menit. Nah, yang agak-agak sulit ini cara bacanya nih. Kadang suka bingung. Ngebaca yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Saya juga susah ngajarinnya kalau nggak langsung ke alatnya nih. Intinya kita bisa ngebacanya itu 2 ya. 2 pembacaan sekaligus. Bisa sudut alfa yang kita baca, bisa juga sudut beta yang kita baca. Nah, kalau sudut alfa ngebacanya ke kiri, kalau sudut beta ngebacanya ke kanan. Gitu. Contoh ya. Misalkan kita udah ngukur benda nih di sini nih ya, misalnya. Contoh lah. Nah, benda ini anggaplah sudutnya alfa gitu. Nah, kita ngebacanya gimana? Misalkan hasil pembacaannya yang ada di bawah ya. Nah, kita lihat nih. Jadi, untuk meyakinkan kalian ngebacanya itu ke kiri atau ke kanan ya yang berhimpitan, kalian coba gedein si alfanya ini ke kanan atau ke kiri untuk memastikan ya.
Nah, kalau misalnya bergeser lebih besar, ini geraknya ke kanan, gitu ya. Berarti kita bacanya juga ke kanan. Kalau misalnya si alfa ini kita gedein. Jadi kalian simulasi dulu nih. Kalau misalnya alfanya makin gede, si 0 ini geraknya ke kanan atau ke kiri gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Halo? Halo, halo? Masih belum Ya. kebayang. Jadi ini alfa yang mau kita ukur. Kalau misalnya kita gedein atau kecilin, pasti ini berubah nih. Si noniusnya kan berubah ke kanan atau ke kiri juga kan? Nah, ini si noniusnya itu akan berputar. Kalian belum pernah pegang sih ya? Jadi agak bingung. Berarti ya ini tugas kalian lah. Belum, Pak, belum. Tugas kalian. Saya juga kurang tahu di praktikum ada alatnya apa enggak ini. Tapi ini penting banget buat ya seenggaknya pernah pegang, tahu cara bacanya. Nah, ini akan bergeser nih. Bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ini tetap, yang atasnya ini nggak berubah. Nggak, kalau misalnya alfanya makin besar, ya yang bergerak tuh cuma bagian bawahnya aja gitu. Nah, otomatis kalau misalnya alfanya makin besar, si garis ini akan bergeser ke kanan kan? Ya nggak? Jadi menunjukkan sudut yang lebih besar daripada ini gitu loh. Nah, berarti kita ngebacanya juga sebelah sini noniusnya gitu. Nah, kebalikannya. Kalau misalnya kita bacanya ini nih, sudut ini, berarti ini 90 derajat ditambah, ini 90-nya di sini. 90 derajat ditambah beta nih. Kalau si betanya ini, kalian ngukur ini sebenarnya ya, yang 90 derajat lebih, tapi yang keukur ini sebenarnya si betanya. Kalau kalian makin besar betanya, ini pasti bergesernya ke kiri. Gitu. Berarti bacanya ke kiri. Intinya kayak gitulah. Sekarang cara bacanya gimana? Cara bacanya sih sama. Sama Mr. Ingsut ya. Coba kalian baca ini nih. Oh, ini nolnya tepat di sini sih. Jadi ini tepat 48 ya. Ini tepat 48 derajat. Kalau misalnya agak geser ke kanan ya kalian lihat yang berimpitannya di mana. Ini nggak jelas sih. Ya kayak gitulah cara ngukurnya ya. Nah, jadi selama yang kalian ukur itu adalah suatu sudut yang di sini, ini masih aman-aman aja karena mainannya di sini. Tapi kalau udah yang di sini, ini agak susah ngukurnya. Karena itu 90 derajat ditambah sesuatu nih. Nah, ini sesuatu ini yang sebenarnya terukur di alat ukur gitu. Jadi harus ditambah 90 derajat. Oke, nah ini adalah pemakaian busur bilah nih. Pemakaian busur bilah yang perlu kalian camkan. Gitu. Jadi sudut yang terbentuk adalah sudut antara sisi kerja plat dasar dengan bilah utama. Udah mau beres ya? Udah jam 10 ya. Udahlah kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Nah untuk minggu depan ini kalau misalnya nggak ada halangan, itu kelas A jadi pindah ke kelas B jadwalnya. Jadi gantian lah ya. Jadi kalau misalnya kan kelas B itu jadwalnya hari Rabu ya. Hari Rabu kalau nggak salah jam 1 kalau nggak salah. Nah jadi kalau misalnya kelas A bisa ikut Zoom pada hari Rabu jam 1, itu ikut gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya berarti nanti lihat video rekaman kuliahnya seperti itu. Untuk pekan depan ya. Oke, Pak. Kalau dari kelas A reguler sendiri, bentrok nggak hari Rabu jam 1? Jadwalnya. MKM kan, Pak? MKM itu hari Rabu jam 11 sampai jam 1. Hari Rabu. Jadi Berarti jam 1-nya pas-pasan lanjut. banget. Hari jam 1-nya lanjut metrologi gitu. Itu kelas B, metrologi kelas B. Jadi digabung. Kelas A sama kelas B. Kosong kan? Kosong, Pak.
kosong. Ya, jadi nanti bisa ikut Pak. Siap. Zoom kuliahnya di kelas B gitu. Untuk pekan depan ya, insya Allah. Oke, sampai di Pak mau sini nanya, dulu. Pak. Gimana? Ya, ini teh ada rekamannya, gak Pak, setiap pertemuan meteorologi itu? Ada, kamu belum tahu ya. Ada dari pertemuan awal. Belum Pak, di mana? Nanti saya share. Di-uploadnya di Karena mana? kan biasanya kelasnya kelas A ya. Siapa? Biasanya kelas A saya rekam terus buat kelas B. Jadi wajar kalau kelas A belum tahu. Oke, nanti saya share di Iya grup Pak, benar. WhatsApp-nya. Nanti saya share di grup WhatsApp. Siap, Ada Pak. Terima MKM kasih, juga di situ. Di channel saya ada MKM, ada meteorologi. Siapa? Oke, kalau ya karena udah lebih juga ya ini jamnya, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat berlibur panjang. Berlibur panjang tapi gak bisa kemana-mana. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.